Pak Irwan nih. Ya. Tentu tadi sudah dijelaskan sama Pak Kabid bagaimana secara umum salah satu yang jadi fokus dan perhatiannya ini tentang aktivitas lalu lintas ya, utamanya seperti itu. Pak Irwan, fokusnya saat ini mungkin day by day dari lalu lintas, DIT ini direktorat ya, Direktorat Lalu Lintas. Apa saja. Jadi begini, Mas Prawira, bicara lalu lintas, kita harus memahami bahwa lalu lintas itu urat nadi kehidupan bangsa. Betul. Yang mana seluruh mobilisasi menggunakan lalu lintas. Untuk itu, supaya mobilisasinya berjalan dengan baik, kita harus menjamin namanya Kamseltib Carlantas. Apaan panjangnya itu, Pak? Kamseltib Carlantas itu ada keamanan. Keamanan. Kalau bicara keamanan berarti terbebasnya dari gangguan, Mas. Ya. Itu keamanan. Keselamatan. Keselamatan. Pengendara itu harus kita jamin nih. Ya. Apa itu keselamatan terbebasnya dari kecelakaan? Oke. Ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Tertib berarti tidak ada pelanggaran. Kita harus menjamin nih bahwa seluruh pengendara kendaraan itu tidak ada yang melanggar. Sama kelancaran, berarti terbebas dari kemacetan. Nah, menjelang pemilu ini, tadi sampaikan oleh Bapak Kabid Humas, bahwa nanti pemilu terbuka akan ada mobilisasi massa. Maka kami dari Direktorat Lalu Lintas harus menjamin itu bagaimana sarana prasarana jalan, termasuk pengguna kendaraan itu tertib dalam lalu lintas. Saat ini lagi mungkin jadi viral di media adanya, wah karena brong, wilayah tertentu, nanti dipakai konvoy. Untuk itu, kita di kepolisian nih Mas Prawira ada namanya kegiatan-kegiatan kepolisian. Mulai dari kegiatan preventif namanya Mas. Preventif dan represif. Nah di sini kita hadir, kegiatan preventif kita bagaimana kita mengedukasi masyarakat dari dini. Dari awal sebelum nanti terjadi mobilisasi yang melanggar, kita dari awal datang nih. Contohnya kita sebar spanduk himbauan, kita sebar leaflet, kita sebar himbauan-himbauan, baik di media sosial, media online, termasuk kita hadir di sini untuk mengajak masyarakat, ayo tertib lalu lintas. Karena apa? Tadi ada pelanggaran. Ketika masyarakat menggunakan tadi kendaraan yang di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 mengatakan bahwa kendaraan di jalan raya harus sesuai syarat teknis dan layak jalan, Mas. Jadi knalpot itu ketika itu dirubah, berarti dia tidak layak jalan. Ada pelanggaran. Yang mana dengan adanya pelanggaran nanti tadi bisa dilakukan penindakan berupa tilang. Dengan melanggar apa Pak pelanggarannya? Pasal 285 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, junto pasal 106, junto pasal 48 tentang syarat teknis dan layak jalan tadi, Mas Prawira. Iya. Itu sanksinya apa itu, Pak? Ya, ketika nanti dampaknya tadi sampai ke Pak Kabid Humas bahwa ketika masyarakat menggunakan paling protokol juga dapat mengganggu ketertiban masyarakat, bisa menjadikan provokasi, Mas. Iya. Jadi ketika itu kita tindak, ada pelanggaran tadi di situ, ada sanksi, bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000, Mas. Tilang. Itu ada dendanya. Emang ya, untuk ketika dia mengganti knalpot brong tidak standar tadi, dia melanggar kendaraan tidak sesuai dengan layak jalan, sehingga dapat ditilang dengan tilang kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.